Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas berapa sih modal buka usaha barbershop. Saya yakin teman-teman yang menonton video ini pengen buka usaha barber ya, ataupun pangkas rambut lah. Nah teman-teman, silahkan tonton video ini sampai beres supaya teman-teman bisa tahu apa saja yang perlu dipersiapkan. Oke, kita langsung bahas di poin yang pertama. Oke teman-teman, jadi untuk menentukan modal awal bisnis barbershop ya, ataupun teman-teman pangkas rambut juga bisa. Jadi ada 8 hal yang teman-teman harus persiapkan. Ya, yang pertama ini akan menjadi penentu juga nanti besaran modal yang teman-teman juga harus persiapkan. Pertama, teman-teman harus pahami ada biaya sewa kios. Nah, ini teman-teman yang menonton video ini ada yang mungkin sudah punya kios. Berarti poin pertama ini nggak perlu teman-teman persiapkan. Tapi kalau teman-teman yang baru mau mulai tetapi tidak punya tempat, pertama sewanya. Ini teman-teman harus persiapkan ya. Biaya sewa. Oke. Jadi misal biaya sewa 10 juta, ya teman-teman anggarkan. Oke, rata-rata di kota saya ini sewa kios antara 10 sampai 15 juta. Silahkan teman-teman siapkan 10 sampai 15 juta. Itu yang pertama tuh, teman-teman harus persiapkan. Ya, kalau teman-teman nggak punya kios rencananya mau sewa. Kemudian yang kedua, teman-teman harus pikirkan juga nanti apa saja renovasinya. Nah, ini tak kasih gambaran supaya teman-teman paham renovasinya apa saja. Renovasi bagian dalam dulu. Bagian dalam instalasi listriknya. Ya, konsepnya mau dibuat seperti apa. Kalau tempat saya ini tak buat konsepnya segitiga. Ada lampu tembaknya. Nah, kalau kita sewa kios nggak mungkin sudah seperti ini. Ya, ini kita sesuai desain kita seperti apa. Tuh, oke, renovasi dalam, instalasi listrik, konsepnya mau seperti apa. Kemudian lantainya, teman-teman mau pakai full keramik dari kiosnya bawaannya atau mau pakai lantai vinil. Ya, kalau saya pakai lantai vinil nih. Ada yang diganti keramiknya, jelas ini modalnya juga lebih besar. Ya, dirombak keramiknya, itu modalnya juga lebih besar. Kemudian ngecat nih, konsepnya teman-teman bisa jadi sewa kios ternyata catnya belum bagus atau belum sesuai nih warnanya. Teman-teman anggarkan juga tuh untuk renovasi ngecat. Ya, ngecat dindingnya ya. Ini ketika saya sewa dulu itu warnanya pink. Sekarang saya cat sesuai konsep saya warnanya putih. Oke, kemudian instalasi pembuangan air buat keramas. Nah, pembuangan airnya itu saya arahkan ke kamar mandi. Kemudian kalau nggak ada air juga untuk ngambil airnya, teman-teman juga buat instalasi untuk airnya. Ya, instalasi airnya juga teman-teman harus persiapkan untuk keramas nih, keramas customer. Oke, itu teman-teman ya. Jadi renovasi dalamnya instalasi listrik, mungkin lantainya, kemudian catnya, pembuangan airnya seperti itu. Itu untuk dalamnya. Ada juga ini di bagian kios ini ada kaca depan. Karena umumnya barbershop itu kan kaca depannya bening ya. Kemudian ada kacanya kita pakai AC seperti itu. Nah, teman-teman konsepnya juga disesuaikan. Itu juga membutuhkan biaya renovasi. Jadi pasang kaca di depan. Ya, di depan kios ini. Itu kemudian untuk daya listriknya biasanya bawaan kios 900. Kalau teman-teman mungkin pakai AC yang tinggi ya. Kita tuh di dunia barbershop itu yang paling tinggi itu ada di AC. Ada juga di hair dryer. Nah, kalau kios ini saya tadinya 900 saya naikkan jadi 2200 dengan 3 kursi, 3 hair dryer. Untuk AC-nya ini 1 PK. Ini ukurannya 3 kali 6. Ketika saya syuting ini di tempat ini 3 kali 6, ini pakai AC 1 PK, daya listriknya 2200. Nah, ini kalau bawaan kios 900 kan perlu naikkan daya, bayar juga. Nah, ini teman-teman harus pikirkan juga. Kemudian silahkan nanti pasang neon box, pasang papan nama, ya itu juga memerlukan biaya teman-teman. Oke, itu untuk renovasinya teman-teman juga harus persiapkan. Teman-teman silahkan tulis nih. Renovasinya yang sudah saya jelaskan tadi, dipersiapkan apa saja, kira-kira modalnya berapa, ya seperti itu. Jadi itu juga menjadi penentu modalnya berapa nih buka barbershop. Jadi teman-teman ada gambaran ya, kebutuhan yang diperlukan apa saja. Kemudian yang ketiga peralatannya. Peralatannya teman-teman ini yang menentukan juga mereknya mau apa. Kalau mereknya yang mahal juga pasti modalnya besar. Ya, mesin-mesin cukurnya ya, kalau kita pakainya kayak saya ini pakainya produknya yang nggak terlalu mahal, masih terjangkau Wimak ya. Ini akan beda harganya dengan mungkin yang pakai Wahel seperti itu. Jadi peralatannya juga menentukan besaran modal. Kemudian jumlah kursinya, jumlah mejanya. Ini saya 3 kursi.
Ya, itu modal 3 kursi dengan modal 1 kursi kan berbeda. Nah, teman-teman persiapkan untuk peralatannya ini kira-kira estimasi harganya berapa. Teman-teman bisa cek di marketplace. Kalau saya beli kursi satunya berapa, teman-teman kalau beli 2 berapa. Nanti ada mejanya, kemudian ada cerminnya. Nah, itu silahkan. Ya, peralatannya juga menentukan besaran modalnya. Kemudian interiornya, perkakasnya, apa saja sih? Nah, teman-teman bisa siapkan meja kasir, kursi tunggu customer, ya, kemudian TV supaya customernya juga pada saat antri itu nggak jenuh. Kemudian AC, ya, ada juga kalau teman-teman mau bisa cek dari HP, CCTV. Oke, jadi ada juga bak keramas. Seperti itu teman-teman, ya silahkan teman-teman persiapkan itu. Nah, inti-intinya ya. Jadi jam dinding seperti itu. Oke, itu interiornya perkakasnya ya, teman-teman. Kemudian ada juga bahan-bahan awal. Bahan awal ini juga teman-teman harus persiapkan sampo-nya, hair tonic ya, vitamin rambut. Ini harus ada nih. Persiapkan dulu di awal, biasanya drigenan 5 literan kalau sampo-nya. Oke, bahan-bahannya, bahan-bahan awal untuk bisa nanti buka barbershopnya, sampo, conditioner ya, atau mungkin bahan-bahan produk coloring kalau teman-teman ada pelayanan coloring ya, pewarnaan rambut, perming, seperti itu. Nah, siapkan bahan-bahan awalnya, itu juga butuh modal. Kemudian produk awal, teman-teman jangan cuma jual hasil cukuran, tapi jual juga produknya, karena ini bisa meningkatkan omset. Nah, teman-teman stoklah pomade, stoklah powder, stoklah clay, ya, produk-produk rambut, yang tentunya nanti juga bisa meningkatkan omset barbershopnya teman-teman semuanya. Jadi produk awal harus sudah dipersiapkan, ini juga butuh modal. Oke, kemudian yang selanjutnya, itu kebutuhan kebersihan. Sapu ya, plastik sampah, kemudian pel, seperti itu, jemuran handuk, kemudian nanti ada pengharum ruangan, seperti itu teman-teman. Itu dipersiapkan juga, dirincikan juga teman-teman supaya ada estimasinya. Kebutuhan kebersihan ini dianggarkan berapa nih, misal 1 juta, seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir, yang poin ke-8, siapkan juga untuk bahan ataupun biaya marketingnya, pengiklanannya, promo-promonya seperti apa. Jadi ada dana untuk memang kita tujuannya di awal untuk promosi. Ya, jadi jangan sampai teman-teman nggak anggarkan buat ini. Karena barbershopnya baru buka, ya, supaya lebih menjangkau banyak orang, adakan promosi-promosi untuk biaya marketingnya. Ini disiapkan juga teman-teman. Oke, 8 hal ini teman-teman harus rincikan nih secara detail. Sewanya nih di lokasi saya berapa sih estimasinya. Kemudian renovasinya tadi yang sudah saya jelaskan ya. Supaya teman-teman dapat gambaran, nggak langsung saya tembak di angkanya berapa. Tapi paling nggak teman-teman ada gambaran apa saja yang harus dipersiapkan. Renovasi dalam, renovasi luar. Kemudian peralatannya ya, alat-alatnya. Kemudian interiornya, perkakas-perkakas penunjang lainnya. Bahan awal, sampo ya, vitamin-vitamin rambut, produk awal, dan juga yang ke-8 biaya promosi atau marketingnya. Oke gitu teman-teman. Dan yang terpenting, teman-teman pada saat pengen buka barbershop, sesuaikan siapa pasarnya di lokasi itu. Kalau teman-teman pasarnya mungkin kelas A, yang mereka mungkin perumahan, pejabat, orang-orang yang punya jabatan, pokoknya kelas A lah. Nah, mungkin teman-teman bisa buat konsep barbershopnya yang kelasnya premium. Tapi kalau ternyata di pasar itu masih bermasalah dengan harga, nggak suka yang terlalu tinggi, ya buatlah konsep yang B, mungkin untuk mahasiswa ya, untuk para pekerja, konsep barbershop yang tidak harus yang terlalu premium. Atau yang mungkin menengah ke bawah nih, ya, kelasnya kelas C. Ya, teman-teman buatlah mungkin nggak harus barbershop, bisa juga pangkas rambut biasa yang nggak perlu pakai kaca depan, nggak perlu pakai AC, cukup kipas angin. Nah, seperti itu teman-teman. Paling nggak dengan menonton video ini teman-teman dapat gambaran dari saya apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menentukan besaran modal buka usaha potong rambut, bisa barbershop ataupun pangkas rambut. Oke teman-teman, kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman subscribe channel ini supaya kita bisa berbagi terus video-video terkait dengan bisnis barbershop dan teman-teman nggak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Oke, kalau teman-teman juga pengen follow Instagram kita, ada juga pademi_barberschool. Ini Instagram kita membimbing ataupun mengajari buat teman-teman yang tertarik belajar potong rambut dari nol.
Jadi 90% tuh peserta dari nol. Teman-teman kalau tertarik belajar potong rambut sebagai owner bisa nyukur kan lebih keren tuh. Teman-teman langsung aja cek di deskripsi, linknya sudah saya sematkan di sana. Dan juga buat teman-teman semuanya, kalau ngerasa pengen belajar lebih lanjut terkait materi-materi seputar bisnis barbershop, supaya pada saat buka barbershop nggak salah melangkah, saya sudah siapkan 20 materi video premium yang teman-teman bisa akses seharga kopi teman-teman sebulan, sangat-sangat murah. 20 materi video pembelajaran, ada juga template-template pembukuan, kontrak kerja, cara menghitung target, dan lain sebagainya. Teman-teman nanti bisa pelajari panduannya, panduan memulai bisnis barber dari nol tanpa takut gagal, dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan. Saya share semuanya di kelas online itu. Silakan teman-teman kalau tertarik bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa bergabung dengan member lainnya yang sudah bergabung. Oke, teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya.